Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Sebelum jeda tadi, kami sudah banyak mengulas soal kerjasama Selatan-Selatan, salah satu isu yang muncul dalam debat Capres pada hari Minggu kemarin. Nah, sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam kerjasama ini? Apakah diuntungkan atau malah hanya jadi penonton? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Mas Pur, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Skalis. Oke, Sehat-sehat selalu, Gi. sehat selalu juga Mas Pur. Ini menarik untuk bahas kerjasama Selatan-Selatan. Saya cukup kaget ketika isu ini muncul di debat karena bukan menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan gitu Mas Pur. Nah, sebenarnya seberapa signifikan sih kerjasama Selatan-Selatan ini untuk Indonesia? Ya, saya juga surprise ya, dan saya kira banyak orang juga surprise ya. Teman-teman yang mengerjakan kerjasama Selatan juga surprise ya. Yang pasti isunya tidak sesensitif isu pertahanan yang anggarannya bisa ratusan triliun ya gitu. Tetapi ini juga bisa jadi sensitif juga gitu, menjadi sangat isu yang sangat penting buat kita. Jadi Pak Skalis, kita kan sebetulnya punya visi besar menjadi negara maju gitu. Dan negara maju itu kan punya konsekuensi gitu. Di antaranya adalah nanti harus menyediakan anggaran yang cukup besar di APBN kita untuk membantu negara-negara berkembang, termasuk negara selatan gitu. Itu 0,7 kalau jadi negara maju, tapi kira-kira kan 20 tahun lagi lah gitu. Nah, konkretnya sebetulnya sekarang kita juga sudah jadikan anggaran gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kerjasama selatan-selatan sangat penting di kita gitu. Anggarannya cukup besar, sekalipun tidak sebesar anggaran pertahanan. Jadi saya menyebut misalnya kalau kita baca LDKPI, itu adalah lembaga pengelola dana kerjasama Selatan-Selatan, itu kira-kira dalam 3 tahun 120 miliar. Cukup besar ya gitu. 20 miliar untuk negara lain gitu ya. Lalu kemudian jangan lupa setiap tahun kita juga punya kegiatan kerjasama Selatan-Selatan, kira-kira 60 sampai 70 program, dan biayanya sekitar 50 miliar gitu ya, cukup besar juga. Jangan lupa kita menyediakan beasiswa juga untuk negara-negara berkembang, sekitar 100-an setiap tahun gitu. Jadi kalau dihitung cukup lumayan besar ya, gitu. Cukup lumayan besar. Dan itu sebetulnya untuk menyongsong transformasi kita menjadi negara maju yang sekaligus menjadi donor nanti, penyedia bantuan kerjasama Selatan gitu. Itu kira-kira cukup signifikan gitu. Cukup signifikan. Artinya kita di kerjasama Selatan-Selatan ini perannya adalah sebagai negara yang membantu negara-negara lain dalam kerjasama ini, ataukah ada aspek lain Mas? Misalnya nih perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dalam skup kerjasama ini. Nah, kemarin dalam pidato tahunannya, Bu Menteri nyebut gitu bahwa kerjasama Selatan gitu ya melalui Indonesian Aid, ya saya sebut LDKP, itu diarahkan untuk diplomasi ekonomi, salah satu bagian dari diplomasi ekonomi. Sebetulnya betul banget gitu ya, bahwa kalau kita menyediakan anggaran segitu besar, idealnya gitu, bukan cuma menyediakan freelance ya, makan gratis, gitu, seperti salah satu paslon menjanjikan itu gitu. Apalagi makan gratis untuk negara berkembang yang lain, negara berkembang bukan rakyat kita sendiri gitu. Jadi harus balik modal intinya gitu. Jadi harusnya idealnya gitu, ketika kita membantu negara berkembang gitu, perdagangan kita juga meningkat. Seharusnya gitu. Oke, seharusnya berarti sekarang enggak? Belum. Oke. Belum. Jadi kalau istilahnya belum balik modal. Dan saya kira bisa dijelaskan kenapa gitu. Karena kerjasama kita masih banyak ke pembangunan, ke governance gitu ya. 20% kegiatan-kegiatan kerjasama Selatan-Selatan masih baru 20% saya kira gitu ya. Diarahkan misalnya untuk industri kreatif, untuk UMKM gitu, atau untuk mendukung masuknya produk-produk kita di negara-negara berkembang gitu. Itu baru 20%, dan ke depan harusnya lebih banyak lagi gitu. Sehingga akses pasar kita menjadi semakin besar gitu, terutama ke negara-negara berkembang. Mas, ini kan kalau kita ke sesama negara berkembang saja tadi berarti untuk bisa mencapai tadi misalnya Mas Pur contohin produk-produk kita bisa masuk ke mereka gitu. Itu aja tidak mencapai target atau sulit gitu ya. Apa sih sebenarnya kendalanya? Yang salah di Indonesianya ataukah memang aturan kerjasama perdagangan internasionalnya ini yang menyulitkan posisi Indonesia? Yang pasti kemarin kan pertanyaan di debat Capres kan, grand strateginya seperti apa kerjasama Selatan gitu. Lalu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, tampaknya kita harus bekerja menyiapkan ini gitu, menyiapkan grand strategi yang nanti bisa mengarahkan kerjasama Selatan kita betul-betul untuk mendorong perdagangan kita gitu dengan negara-negara mitra.
Saya kira belum sayangnya diarahkan ke sana yang saya sebut tadi baru 20%. Contoh konkret ya gitu. Kerjasama di bidang pertanian dengan Gambia, dengan Tanzania, dengan negara-negara Afrika yang lain. Kita punya alasan saya kira kenapa Indonesia bisa menawarkan itu gitu. Secara produk kita punya namanya hand tractor, traktor tangan gitu ya, yang bisa dipakai oleh petani-petani di Gambia, di Tanzania. Nah, yang seperti ini saya kira harus didorong lebih banyak lagi gitu. Oke. Lalu produk unggulan lain misalnya kita punya teknologi khas Indonesia yang kita bisa jual di negara-negara berkembang termasuk di Afrika gitu. Sekarang dijajaki misalnya teknologi cuaca gitu ya. Kita punya penelitian teknologi pengolahan sampah menjadi energi gitu ya. Saya kira kita punya praktek baik di mana di Surabaya. Kita punya unggulan solar panel gitu. Ini saya bicara tentang transisi energi gitu. Saya kira kita juga punya produk unggulannya. Nah, seperti itu saya kira Paskalis gitu ya. Yang ke depan justru harus banyakin gitu. Hanya sekarang memang banyak kan masih bantuan hibah untuk kemanusiaan yang penting juga ya seperti ke Palestina gitu. Bantuan hibah untuk bencana alam gitu ya seperti ke Mosambik gitu ya di negara Afrika yang kena badai gitu ya. Lalu kita mendukung juga Palau gitu ya untuk menyelenggarakan konferensi kelautan, nah seperti itu. Jadi masih banyak yang non ekonomi yang dikerjakan sekarang gitu daripada yang bisa mendukung. Termasuk seharusnya yang Paskalis kerjasama terkait dengan bagaimana sih sebetulnya mengatasi masalah hambatan tarif dan non tarif gitu dengan negara-negara berkembang. Saya kira itu strategis banget yang harusnya dikerjakan. Oke, ini banyak Mas kalau di kerjasama di perdagangan internasional antar negara berkembang ini untuk hambatan-hambatan tarif dan non tarif ini. Karena biasanya kan yang kalau muncul adalah kita dengan Uni Eropa, kita dengan Amerika misalnya. Nah kalau antar negara berkembang ini banyakkah juga hambatan tarif dan non tarifnya? Simpel lah gitu. Ketika kita mengekspor barang gitu, lalu ditanya gitu, kita kan ke negara Afrika lah, saya nggak nyebut negara mana gitu. Lalu berapa lama gitu ya barang kita gitu ya dari kapal kemudian bisa ke truk-truk yang siap distribusikan, gitu. Bisa harian gitu ya, 14 hari, 2 minggu. Itu kan saya kira secara ekonomis bisa merugikan, gitu. Ya seperti itu. Itu satu ya. Karena pelabuhannya belum siap, gitu. Karena gudangnya belum siap, fasilitasnya belum siap. Mungkin sumber dayanya juga masih banyak birokrasi, perizinan dan lain-lain saya kira yang juga belum siap. Lalu yang lain lagi kalau kita bicara misalnya perdagangan dengan negara-negara Afrika, mereka juga punya jangan lupa punya kesepakatan perdagangan di kawasan. Itu sisi yang lain gitu. Jadi bukan hanya WTO gitu yang mereka ikuti, tapi juga kesepakatan perdagangan kawasan di Asia, di Afrika Timur atau di Afrika Barat. Saya kira itu juga menjadi satu isu yang kita harus tembus juga. Oke, ini kan kalau kita ingat Mas, kalau ngomongin Afrika tahun lalu juga Presiden sempat datang, ada konferensi juga di Afrika. Itu apakah salah satu cara dan langkah juga untuk bisa mempermudah dan memuluskan perluasan pasar kita di Afrika? Ya betul. Kalau kita lihat data gitu ya, 0,26% kira-kira ya itu sekarang kira-kira posisi kita perdagangan dengan 2,6% perdagangan dengan negara Afrika gitu. Cuma sebetulnya kan masih sangat sangat jauh sekali dari ideal ya, padahal itu potensial banget. Kemarin ke Kenya, ke Tanzania, Rwanda, lalu Afrika Selatan, bener banget itu gitu. Dalam rangka untuk mengembangkan pasar kita gitu, ke non tradisional, pasar non tradisional. Nanti kan akan ada kunjungan Presiden Tanzania kan tanggal 24 Januari ini, gitu. Dan kelihatannya kita cukup serius juga gitu. Cukup serius juga untuk menangani kerjasama selatan dengan target Afrika. Oke, karena ini juga jadi pasar yang menarik di Afrika ini. Terakhir, Mas Pur, yang juga lagi banyak dibahas adalah BRICS nih, yang juga kayaknya muncul untuk ambisinya adalah menjadi tandingannya Amerika gitu. Nah, kalau BRICS ini yang isinya juga ada beberapa negara berkembang, berpengaruh nggak sih Mas pada kerjasama selatan-selatan? Ya. Nah, ini satu model baru ya, BRICS ini saya sampaikan. Selama ini kerjasama pembangunan itu selalu utara-selatan. Utara North South ya gitu. Jadi Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Perancis gitu ya. Indonesia dan Inggris gitu dan negara berkembang lain dengan negara-negara maju. Itu kan selama ini seperti itu. Gitu. Lalu yang sering dikritik adalah hubungannya seperti patron klien. Mereka punya duit gitu ya, mereka mendikte gitu ya, programnya seperti apa. Ada perubahan sekarang, lebih menekankan pada apa sih kebutuhan dari negara-negara berkembang. Nah, BRICS apa yang menarik? Gitu ya? Penekanannya pertama seperti kemitraan, menekankan pada kemitraan. Nggak ada lagi yang namanya patron klien.
China dengan negara-negara di Afrika, termasuk Indonesia, gitu, Arab Saudi, gitu ya, juga punya model menarik, gitu ya. India itu saya kira juga sangat serius menanganinya, gitu. Jadi kemitraan strategis itu menjadi bagian yang baru saya kira, yang membedakan kerjasama pembangunan Utara Selatan. Ini menarik, gitu ya. Dan saya kira kita perlu belajar banyak juga dari BRICS, gitu. Dan Oke. Amerika harus tahu bahwa ini saatnya negara-negara berkembang, ini termasuk di dalamnya adalah BRICS, gitu ya, menentukan arah baru model kerjasama pembangunan internasional. Menarik ini karena menjadi apa ya? Mungkin jadi kuda hitam nanti di kancah perdagangan internasional. Mas Pur, terima kasih. Kita jadi ada gambaran betapa pentingnya ternyata kerjasama selatan-selatan ini masih banyak yang harus digarap. Petanya juga tentunya harus digarap siapapun presiden yang terpilih nanti. Mas Purwadi, terima kasih sudah bergabung Kompas Bisnis pagi ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, Mas Pur. Sehat selalu, Pak Kalis. Terima kasih.